Shalom semuanya, anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur ya buat hari ini kita masih diberikan kesempatan sekali lagi untuk boleh beribadah bersama. Oleh sebab itu yuk mari kita siapkan hati dan pikiran kita tundukkan kepala, kita mengambil sikap saat teduh. Amin. Ya, biarlah ibadah kita pada pagi hari ini kita buka dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita ialah daripada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Biarlah kasih, sukacita, dan damai sejahtera daripada Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari awal ibadah sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan mari kita bersama-sama mendengarkan panggilan beribadah pada hari ini yang terambil dari kitab Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikianlah firman Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, mari kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Mulia Sembah Raja Mulia.
Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Bahasa Cinta. Untuk memasuki ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan hingga saat ini dan masih memberikan kami kesempatan buat memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam surga, kiranya setiap pujian yang boleh kami nyanyikan berkenan di hadapan Tuhan, dan kiranya setiap firman yang akan kami dengarkan juga boleh menjadi rema dalam kehidupan kami yang boleh kami lakukan setiap hari sehingga hidup kami semakin memuliakan nama Tuhan. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, anak-anak-Mu di tengah kondisi yang kami hadapi. Kiranya Tuhan berikan kami hati yang fokus hanya kepada Tuhan, pikiran yang juga fokus hanya kepada Tuhan, telinga yang mau mendengar, sehingga apa yang diberitakan pada hari ini boleh menjadi pengingat kami kembali untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati kami semua, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah siap ya kita mau mendengarkan firman Tuhan? Oleh sebab itu yuk kita mau sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Nah, tapi sebelumnya coba sekarang Miss dikasih waktu 10 detik sebelum kita berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Ayo semuanya berdiri, yang lagi pada di kelas, yang lagi pada duduk-duduk semuanya berdiri. Yuk berdiri, kemudian ngapain Miss?
kita peregangan, coba biar nggak ngantuk nih mau masuk firman Tuhan. Ayo, Miss dihitung sampai 10 detik ya. Coba rentangin badannya biar nggak capek. Masa pagi-pagi udah mau tidur kan ya? Oke, yuk kita hitung 10 detik. Coba lakukan peregangan supaya siap masuk firman Tuhan dan tidak mengantuk. Yuk, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah ya? Silahkan duduk kembali. Yuk, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat hari ini karena Tuhan masih memimpin, menyertai kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk boleh menjalani hari ini. Dan di pagi hari ini ya Tuhan, kami akan memulai segala rutinitas kami dengan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang boleh kami dengar boleh menjadi kekuatan baru bagi jiwa kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah seru dan doa kami, hanya kami alaskan di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Oke, hari ini seperti judul yang sudah tertera ya, kita akan membahas dari kitab Efesus, khususnya pasal yang ke-5, ayat yang ke-3 sampai yang ke-14. Oke, Efesus 5 ayat 3 sampai 14, dan judul firman Tuhan hari ini adalah Jadilah anak-anak terang. Oke, maksudnya gimana jadi anak-anak terang? Oke, kita nggak akan baca satu persatu dari setiap firman yang akan kita baca hari ini, yaitu dari 3 sampai 14, tetapi kita akan coba gali satu persatu berdasarkan firman yang akan kita bahas. Beberapa hal yang menjadi perenungan kita hari ini, yang pertama gitu ya, hati-hatilah terhadap kegelapan. Waduh, masih pagi-pagi nih Miss, kok ngomongin kegelapan aja gitu kan. Nah, kalian ingat waktu ketika kalian misalnya nih, aduh haus nih malam-malam ya kan, lampu dapur udah mati, tapi nggak berani nih ke dapur. Kenapa? Gelap gitu ya. Misalnya mau ngambil minum gelap, nggak berani. Yang kalian lakuin apa? Hidupin lampu. Kalau nggak, ngajak orang tua ya kan, buat bantuin, atau minta mbak buat ngambilin air ya kan. Nah, kita seringkali mendefinisikan kegelapan itu sebagai sesuatu yang menakutkan gitu ya. Dan firman Tuhan hari ini juga membahas tentang apa sih bahayanya kegelapan. Kenapa kok Paulus bilang hati-hatilah terhadap kegelapan gitu ya? Maksudnya apa? Yang pertama, kita mau belajar hati-hati terhadap kegelapan itu apa? Kita harus menjaga hidup kita. Kenapa dibilang menjaga hidup? Karena di ayat 3 dan 4 dibilang begini. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Nah, yang dimaksud kegelapan di sini sama Paulus adalah percabulan, kecemaran, keserakahan. Percabulan itu bukan soal ngomongin tindakan seksual gitu ya, tetapi ketika kamu menyembah Allah lain, ketika kamu melakukan hal-hal yang tidak kudus bersama dengan orang yang belum menjadi sah menjadi istri atau suami kamu. Nah, lebih detail lagi ya. Nah, tapi kita tidak akan bahas secara dalam hal ini. Kita mau ngomongin tentang di sini yang dimaksud sama Paulus dengan jagalah hidupmu itu apa? Inti dari semuanya itu kecemaran, percabulan gitu ya, keserakahan. Satu hal yang dibahas sama Paulus yaitu egoisme. Kenapa dibilang egois? Karena ketiga hal yang tadi disebutkan Paulus adalah tentang pemuasan terhadap diri sendiri. Nah, pemuasan kepada diri sendiri, pemuasan untuk diri sendiri ini juga akan mengarahkan kita kepada penyembahan berhala. Maksudnya apa? Misalkan kita nggak beribadah ke Allah lain, iya. Tetapi ketika kita mengutamakan hal itu lebih daripada Tuhan, itulah disebut penyembahan berhala. Oleh sebab itu, bagian yang kedua, Paulus mengatakan, jagalah perkataanmu. Nah, Miss Jo akan bacain ayat yang keempat ya. Ayat yang keempat, coba sama-sama ikutin ya. Pasal yang keempat, ayat yang keempat. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur.
Nah, yang dimaksud Paulus adalah ucapkanlah syukur. Jadi masa dari satu mata air bisa keluar dua hal yang berbeda. Yang pertama, misalnya kalau pas hari Minggu memuji memuliakan Tuhan, gitu kan, mengucapkan yang baik-baik, keluar dari gereja ketemu sama teman-teman main, udah ngomongnya F-tit gitu ya, A-N-tit gitu ya, sensor. Ya. Masa dari satu mulut yang sama pagi hari memuji Tuhan, habis keluar dari gereja langsung ngomong yang kotor. Nah, oleh sebab itu di bagian ini Paulus bilang, jagalah perkataanmu. Kenapa sih gitu ya? Kenapa sih kita harus jaga perkataanmu? Satu hal yang Miss Dwi mau terapkan untuk sama-sama kita lakukan dan kita ingat bersama adalah tentang integritas. Integritas itu ngomongin soal karakter, dan karakter yang sejati adalah ketika apa yang kita lakukan itu dan apa yang kita pikirkan ketika kita sendirian. Kalau lagi bareng-bareng sama temen gitu ya, oke, kita santai, diem gitu kan, baik-baik. Apalagi kalau perkumpulan gereja gitu ya, nggak ada tuh yang berani ngomong kotor, perkumpulan pemuda gitu ya. Tetapi ketika kita lagi sendirian, apa yang kita lakukan? Ketika kita lagi nge-game ya, kemudian di gamers itu kan banyak banget tuh kata-kata kotor gitu ya, banyak kata-kata yang dilihatnya keren, padahal itu adalah sebuah umpatan. Atau kalau nggak lagi sendirian, udah pulang sekolah, kunci pintu, langsung orang tua mah taunya kita belajar, tapi sebenarnya di dalam apa yang kita lakuin kita nggak tahu kan, orang tua nggak tahu, guru juga nggak tahu, kamu sendiri yang tahu. Apakah kamu melakukan hal yang baik atau kamu melakukan hal yang jahat di dalam hati dan pikiran kamu? Nah, itu yang kita nggak tahu. Yang tahu hanya kamu sendiri. Dan jangan salah, Tuhan sedang melihat ketika apapun yang kamu lakukan. Dan oleh sebab itu, hari ini kita juga mau sama-sama diingatkan. Selama ini kita selalu memahami Tuhan mengasihi kita, tapi ingat, Tuhan juga adil. Jadi murka Allah juga akan dialami oleh setiap kita yang tidak taat. Ya, jadi kita juga harus hati-hati menjaga diri kita, apalagi kita adalah orang Kristen, anak-anak Allah. Oleh sebab itu, bagian yang kedua Paulus ingin bilang sama kita, hiduplah sebagai anak-anak terang. Maksudnya apa? Jemaat di Efesus yang kita baca hari ini, gitu ya, yang dikatakan adalah dahulu mereka itu adalah kegelapan, tetapi sekarang mereka adalah terang. Kenapa Paulus bilang seperti itu? Karena pada masa sebelum Paulus mengenalkan firman Tuhan ke jemaat Efesus, mereka adalah orang-orang yang hidup berdasarkan budaya mereka yang tidak mengenal Allah. Jadi mereka hidup ya suka-suka mereka gitu. Tetapi ketika firman Tuhan itu masuk, firman itu diberitakan, mereka mengenal apa yang namanya keadilan, mereka mengenal apa yang namanya kebaikan, dan mereka mengenal apa artinya kebenaran yang sejati. Karena banyak orang bisa mendefinisikan kebenaran gitu ya. Kenapa? Itu mah relatif gitu bilangnya. Menurut kamu, iya menurut Miss Dwi jelek, tapi kan menurut kita enggak. Nah, misalnya kayak gitu. Padahal kebenaran yang sejati, satu-satunya kebenaran yang sejati adalah apa yang tertulis di dalam Alkitab. Itu adalah yang benar-benar benar. Nah, oleh sebab itu, hidup sebagai anak terang itu bisa kita mengerti seperti apa sih? Hidup yang berkenan di hadapan Allah, yaitu hidup yang menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, yang namanya firman Tuhan bukan cuma didengar, ya. Apalagi keluar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Nah, bukan kayak gitu. Tapi yang namanya hidup sebagai anak-anak terang berarti menghidupi firman-Nya. Bukan cuma dengar tapi juga melakukan. Nah, gimana melakukannya? Kamu bisa melakukan kalau kamu sudah tahu. Gimana supaya bisa tahu? Ya baca firman-Nya. Coba, seberapa banyak di antara kita di sini nih yang sudah berhasil menyelesaikan dari Kejadian sampai Wahyu?
satu kitab? Ada nggak? Coba angkat tangan, tunjukkan ke wali kelas kalian yang di dalam. Berapa orang? Nah, bagi yang belum, coba deh kita mulai dari sekarang. Nggak usah banyak-banyak, satu hari misalnya satu pasal aja. Mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, gitu ya. Kita coba selesaikan baca Alkitab. Dari situ kita akan punya kebiasaan yang baik untuk firman Tuhan, gitu ya. Kebiasaan yang baik untuk membangun karakter kita. Oke? Nah, kemudian lebih dalam lagi, Paulus di ayat yang ke-7 bilang, janganlah berkawan dengan mereka. Loh, maksudnya apa nih? Ayat ke-7 dibilangnya kok jangan berkawan sama mereka. Kalimatnya gimana ini Paulus ya? Di ayat yang ke-7 dibilang seperti ini. Oh, mesti bacain dari ayat yang ke-6 dulu ya. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Oke, tadi mesti udah ingetin, murka Allah juga berlaku bagi mereka yang tidak taat. Kemudian ayat 7, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Nah, kalimat ini nih bisa bahaya kalau misalnya kita nggak mengerti dengan benar. Ya, bahayanya gimana? Banyak di antara kita yang sering dengar quotes kan ya, kalau misalnya, aduh miss, dia mah toksik, aku mah nggak mau temenan sama dia. Nah, siapa nih yang sering ngomong kayak gitu? Tapi salahnya adalah seringkali kita ketika ngomong ada orang toksik, kita ngomongnya ke orang lain. Ya kan? Kita ngomong misalnya ke Miss Dwi, misalnya ke guru kalian atau ke wali kelas kalian. Kalian bilang, "Mem, dia toksik banget tahu, masa dia gini." Nah, seringkali kita ngomong kayak gitu. Tapi kita lupa untuk menegur. Tapi kita lupa untuk bilang apa yang baik ke orang itu. Oleh sebab itu, di ayat yang ke-7 ini, yang dimaksud Paulus jangan berkawan dengan mereka, artinya adalah kita diminta untuk berpikir, berbicara, dan juga berperilaku yang berbeda dari dia. Bukan malah mengasingkan diri, bukan malah ninggalin dia, gitu ya. Bukan malah ngejek dia atau ngomongin dia di belakang ke orang lain. Tapi maksudnya adalah coba melalui hidupmu ajak dia untuk mengalami perubahan sedikit demi sedikit. Kalian pasti kenal banget ya dengan istilah Alkitab yang bilang bahwa firman Tuhan gitu ya, bukan hanya didengar tapi juga dilakukan. Dan firman Tuhan juga ada yang bilang bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, itu yang benar ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Artinya apa? Ketika kita tahu teman-teman kita ada yang salah dengan perkataannya, ya, dengan kalimatnya, dengan perilakunya, artinya disitulah saatnya kita sebagai anak Tuhan itu untuk berperan, yaitu kita kasih tahu yang baik, kita kasih tahu yang benar. Melalui apa? Hidup kita, kasih contoh dulu. Nah, oleh sebab itu, yang ketiga adalah lakukanlah apa yang kamu dengar hari ini. Lakukanlah apa yang kamu dengar hari ini. Kita balik lagi ya, firman Tuhan bukan cuma didengar tapi harus dilakukan. Oleh sebab itu, firman Tuhan yang kamu dengar hari ini, yuk kamu lakukan. Jangan lakukan perbuatan kegelapan, karena perbuatan kegelapan tidak menghasilkan apapun. Perkataan kotor yang keluar dari mulutmu hanya akan mengotori mulut dan bibir kamu, hanya akan menyakiti hati orang lain yang mendengarnya. Oleh sebab itu, lebih baik ucapkanlah syukur. Ya, ucapkanlah syukur. Berdoa ke hadapan Tuhan, terima kasih kepada Tuhan buat apa yang telah Dia lakukan di dalam hidupmu. Dan yang kedua, jadikanlah firman Tuhan sebagai dasar hidupmu, karena itu adalah kebenaran yang sejati. Gitu ya. Dan yang ketiga, jangan menghindar ketika kamu hidup di dalam lingkungan yang tidak benar. Tetapi itu adalah saatnya kamu berperan memberitakan Injil melalui hidupmu. Karena dengan demikian, maka terang itu akan bercahaya. Gitu ya. Oleh sebab itu, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, coba kita saksikan video. Ada video singkat gitu ya yang boleh kita saksikan sama-sama. Coba.
berikut ini. Mom, how much is my life worth? Well, that's a big question. Hold that thought. Take this stone and find out how much it's worth. And when you're done, return home. I'll answer that special question for you. Excuse me, sir. Can you tell me how much this is worth? I don't know, little man. I'll give you a banana for it. Excuse me, sir. How much would the museum pay for this stone? I love your enthusiasm, kid, but we don't need one of these in our collection now. Thank you, though. This gem you have here is the most perfect gem I've ever seen. I can't imagine its value. To me, it appears priceless. How much is it actually worth? And what does it have to do with the value of my life? People will value you based on their point of view, their level of information, and their belief in you. But that doesn't change the fact that you are priceless. Remember, surround yourself with people who value you, just like the jeweler valued that gem, with love, care, and affection. Oke, dari video itu apa sih yang kita pelajarin sebenarnya? Ketika ibu itu meminta anaknya untuk menjawab pertanyaannya, ada 3 orang yang dia tanya. Yang pertama dibilangnya harganya sangat rendah gitu ya, karena hanya bisa diganti dengan 1 buah pisang. Tapi orang yang kedua bilang, ya memang bagus sih gitu, tapi kita lagi nggak butuh. Tapi yang ketiga, dia tahu benar berapa nilai dari berapa berharganya dari batu permata itu. Karena apa? Karena dia bilang batu permata itu adalah batu permata yang sangat sempurna. Nah, oleh sebab itu di sini kita mau sama-sama belajar gitu ya, bahwa kita adalah anak-anak Allah dan Allah tahu seberapa berharganya kita. Kenapa? Karena Dia yang nyiptain kita sebagai gambar dan rupanya. Oleh sebab itu, ingatlah bahwa kamu semua di sini adalah anak-anak yang berharga di hadapan Tuhan. Kenapa kita bisa bilang dia berharga? Kenapa kita bisa bilang kita berharga? Karena Tuhan sudah menebus kita semua dari kematian dan kegelapan dosa. Oleh sebab itu, jangan biarkan hidupmu menjadi nilai yang rendah karena kamu membiarkan dirimu dikuasai oleh si jahat. Ya, oleh sebab itu mulai sekarang yuk mari kita sama-sama berkomitmen setiap hari ketika ada yang mempengaruhi kamu untuk melakukan yang jahat, ketika ada hal-hal yang membuat kamu melakukan kejahatan, ingat ya, coba di dalam hati dan pikiran kamu tanamkanlah bahwa aku adalah anak-anak terang. Aku adalah anak-anak Allah. Aku harus hidup berbeda dan menunjukkan Kristus melalui hidupku. Nah, biarlah itu semua menjadi pengingat buat kita untuk senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat hari ini karena Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah anak-anak Tuhan dan kami berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, maka sebagai ucapan syukur kami sudah seharusnya melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, jangan biarkanlah kami jatuh di dalam pencobaan, jangan biarlah kami melakukan yang jahat, tapi biarlah hidup kami boleh mencerminkan Kristus, sehingga semakin banyak orang yang percaya kepadamu ya Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh pimpin sertai kami, sehingga apa yang kami lakukan hari ini boleh menjadi berkat buat banyak orang, dan Tuhan sendiri yang menyertai kami sepanjang hari ini, sehingga tidak kurang satu apapun di dalam kehidupan kami, tapi boleh kami melakukan hal yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah seru dan doa kami, hanya kami alaskan di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, demikianlah firman Tuhan. Seperti bagian yang ketiga tadi, jangan lupa lakukanlah apa yang kamu dengar hari ini. Karena karakter adalah saat dimana kamu memikirkan dan kamu melakukan ketika kamu sendirian. Oke?
bangunlah karakter yang baik di dalam Tuhan. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.